Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam upaya memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dan kaum buruh, Polda Jawa Barat menggelar apel deklarasi buruh Kamtibmas dengan tema Sauyunan Ngajak Lembur di lapangan Mapolda Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda serta perwakilan buruh dari seluruh wilayah Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar apel deklarasi buruh Kamtibmas dengan tema Sauyunan Ngejaga Lembur sebagai wujud sinergi antara Polri dan kaum buruh dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Jawa Barat. Di antaranya adalah Kajati Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh pejabat terkait. Turut hadir pula para pejabat utama Polda Jawa Barat, pimpinan OPD Provinsi Jawa Barat, serta pimpinan dan perwakilan serikat pekerja dari berbagai wilayah. Mereka bersatu dalam semangat kebersamaan untuk menjaga kondisi aman dan kondusif di Tanah Pasundan. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa semangat Sauyunan Ngejaga Lembur memiliki makna yang mendalam, yaitu bersama-sama menjaga kampung halaman melalui sinergi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Diharapkan Jawa Barat tetap aman, damai, dan produktif. Irjen Pol Rudi Setiawan juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang harmonis antara seluruh elemen dalam dunia kerja. Polda Jawa Barat juga berkomitmen untuk terus menjaga suasana kondusif, serta mendorong penyelesaian damai apabila terjadi potensi konflik industrial. Perwakilan serikat pekerja yang hadir menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Polda Jawa Barat dalam membangun ruang komunikasi antar pihak. Deklarasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan keharmonisan antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan. Kami dari Tasikmalaya datang tadi malam, bela-belain. Kami apresiasi dengan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan bahwa ini menjadi bagian kolaborasi antara pekerja dan juga kepolisian di sini, keamanan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita bersama-sama bagaimana dengan tema tadi, Sauyunan Menjaga Lembur. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berharap apa yang menjadi tagline Sauyunan Jaga Lembur, sasarangan bisa terwujud dengan baik, dengan harmonis, dan semua stakeholder ketenaga kerjaan bisa bersinergi untuk kesejahteraan buruh Jawa Barat yang lebih baik. Tentu acara ini adalah yang luar biasa, mudah-mudahan ini dapat terwujud kerjasama yang baik antara buruh dengan pihak kepolisian di Kapolda Jawa Barat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat buruh di Jawa Barat dengan satu tema yaitu jaga lembur bersama. Kami atas nama buruh Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Barat yang membuat kegiatan ini sehingga silaturahmi antara buruh Jawa Barat dengan jajaran Polda Jawa Barat semakin intens, semakin akrab, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan di tingkat Jawa Barat dalam kerangka menjaga Kamtibmas di Jawa Barat. Melalui deklarasi Sauyunan Ngejaga Lembur, seluruh peserta meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Jawa Barat. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diusung dalam kegiatan ini menjadi landasan dalam membangun Jawa Barat yang maju dan sejahtera. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Maluku Utara, pemirsa, masih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Polda Maluku Utara menggelar upacara khidmat di lapangan apel Mapolda Malut. Upacara dipimpin oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, yang mengajak seluruh personil untuk terus menjaga api perjuangan melalui karya nyata. Berikut laporan Bribtu Anissa Fardiah Asri untuk Anda. Sebagai bentuk meneladani nilai-nilai luhur para pahlawan, Polda Maluku Utara melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang bertempat di lapangan Mapolda Maluku Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam suasana penuh khidmat, Polda Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di lapangan apel Mapolda Maluku Utara. Upacara mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan.
Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion. Turut hadir juga para pejabat utama Polda Maluku Utara serta seluruh peserta upacara dari berbagai satuan kerja di jajaran Polda Maluku Utara. Rangkaian upacara berlangsung dengan khidmat, dimulai dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pesan-pesan pahlawan. Seluruh peserta upacara mengikuti setiap rangkaian dengan penuh hormat dan kesungguhan. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Stephen M. Napion menegaskan bahwa para pahlawan bukan sekedar nama dalam sejarah, melainkan penunjuk jalan bagi bangsa untuk terus melangkah maju. Beliau mengajak seluruh personel untuk terus menjaga semangat juang melalui dedikasi dan karya nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Wakapolda Maluku Utara juga menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai kepahlawan seperti kejujuran, keberanian, dan semangat pengorbanan dalam menjalankan tugas kepolisian. Setiap anggota Polri diharapkan dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara Hari Pahlawan ini menjadi momen untuk memperkuat soliditas dan semangat juang jajaran Polda Maluku Utara dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Sinergi antar personel terlihat dari antusiasme dan kehadiran seluruh pejabat utama Polda dalam upacara tersebut. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di Polda Maluku Utara menjadi momentum untuk merefleksi makna pengabdian kepada bangsa. Melalui semangat pahlawan, setiap anggota Polri diajak untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Timur, pemirsa, dalam upaya mendorong transformasi digital di lingkungan Kesekretariatan Polri, Polda Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis aplikasi Astina Polri dan Srikandi tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endara Priantoro dan berlangsung di ruang Mahakam Mapolda Kaltim. Berikut laporan dari Bribda Natalia untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim gelar BIMTEK aplikasi Astina Polri dan Srikandi tahun 2025 dorong percepatan transformasi digital kesekretariatan pada Selasa 11 November 2025. Polda Kalimantan Timur melaksanakan bimbingan teknis aplikasi Astina Polri dan Srikandi tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi digital di lingkungan Polri. Bimbingan teknis digitalisasi ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro yang berlangsung di ruang Mahakam Polda Kalimantan Timur pada Selasa 11 November 2025 dan dihadiri seluruh pejabat utama serta seluruh Satker Polda. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Setum Polda Kalimantan Timur di bawah koordinasi AKBP Inyoman Wijana beserta staf. Dalam laporannya, Kasetum menyampaikan tujuan BIMTEK untuk meningkatkan kemampuan administrasi digital serta keseragaman standar pengelolaan naskah dinas di lingkungan Polda Kalimantan Timur. Hadir sebagai narasumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Dewi Susanti bersama tim. Mereka memaparkan implementasi aplikasi Srikandi sebagai sistem kearsipan digital nasional yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selanjutnya, Kasetum Polda Kalimantan Timur memberikan pemaparan mengenai penggunaan aplikasi Astina Polri sebagai platform administrasi naskah dinas internal. Peserta mendapatkan pelatihan teknis mulai dari pengelolaan surat masuk, surat keluar, hingga disposisi elektronik dan keamanan dokumen. Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan penandatanganan fakta integritas super admin dan admin level 1 aplikasi Astina Polri. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan testimoni dari Kapolda Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital di jajaran Polri. BIMTEK ini menegaskan komitmen Polda Kalimantan Timur untuk mendorong transformasi digital Polri menuju administrasi modern. Melalui aplikasi Astina dan Srikandi, diharapkan setiap satker dapat menerapkan tata kelola kesekretariatan yang profesional, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan naskah dinas, Polda Kalimantan Timur berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan efektif. Transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan
kinerja administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, pelantikan dan seminar cegah kejahatan Indonesia digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu pagi 12 November 2025. Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau LCKI, yang merupakan mitra strategis Polri dalam upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. Acara ini dihadiri Ketua Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Prof. Dai Bahtiar, bersama jajaran Polda Metro Jaya, tokoh masyarakat, serta pengurus LCKI dari berbagai daerah. Dalam kegiatan ini sekaligus dilaksanakan pelantikan pengurus LCKI DKI Jakarta periode 2025-2030. Dengan ketua terpilih Kombes Pol Purnawirawan Harvin Raslin. Prosesi ditandai dengan penyematan jaket secara simbolis dari Ketua Presidium LKCI kepada ketua terpilih. Selanjutnya, penyerahan duaja hingga pembacaan ikrar oleh pengurus baru. Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembukaan seminar Cegah Kejahatan Indonesia, ditandai pemukulan gong sebanyak 3 kali, bertajuk Aktualisasi Peran Masyarakat Sipil untuk Pencegahan Kejahatan di Indonesia. Sejumlah narasumber dari berbagai bidang dilibatkan, yaitu Komjen Pol Suyudi Aryoseto, Kepala Badan Narkotika Nasional, Profesor Adrianus Elasta, pakar kriminologi, dan Arif Rianto Kurniawan, peneliti Badan Riset Inovasi Nasional. Menurut Ketua Presidium LCKI, Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar, kehadiran pengurus baru ini diharapkan dapat melanjutkan program pencegahan kejahatan, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kami menghadiri acara pelantikan LCKI atau Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, khusus DKI Jakarta, yang juga dilanjutkan dengan seminar. Jadi acara pelantikan ini dilanjutkan dengan seminar dengan menghadirkan beberapa narasumber. Yang intinya bagaimana kehadiran pengurus baru dari LCKI Jakarta ini untuk terus melanjutkan program-program dari pengurus LCKI yang sebelumnya dalam rangka bagaimana memberdayakan potensi yang ada di masyarakat ini untuk berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang konsultasi dan bantuan hukum, LCKI akan terus mendukung upaya kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan sejak dini dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.